Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NPM 2522011087. Yo. Lupa. Ya maaf. Penjelasan pertama. Tuh. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan panjang dan menyeluruh untuk masing-masing agen infeksius dari nomor 1 hingga nomor 9 sehingga bisa dipakai langsung sebagai bahan praktikum atau tugas video. Yang pertama ada virus hepatitis B atau HBV. Virus hepatitis B adalah virus DNA beramplop yang menyerang sel hati hepatosit. Morfologinya berbentuk bulat dan antigen permukaannya HBsAg yang khas. Mekanisme infeksinya dimulai dari ketika virus masuk ke dalam hepatosit, kemudian DNA virus dibawa ke inti sel untuk bereplikasi. Infeksi ini dapat bersifat akut maupun kronis. Pada kasus kronis, virus dapat menyebabkan kerusakan hati jangka panjang, sirosis, bahkan kanker hati. Hepatoseluler karsinoma, penularannya melalui darah, cairan tubuh, hubungan seksual, dan dari ibu ke anak saat persalinan. Yang kedua ada adenovirus. Adenovirus adalah virus DNA ikosahedral tanpa amplop dengan serabut protein yang menonjol dari kapsid. Virus ini masuk melalui epitel, saluran pernapasan atau konjungtiva. Setelah masuk, adenovirus menyebabkan lisis sel inang sehingga menimbulkan gejala klinis penyakit yang ditimbulkan antara lain infeksi saluran pernapasan atas, konjungtivitis, mata merah, gastroenteritis, kadang-kadang pneumonia. Adenovirus juga sering digunakan dalam penelitian sebagai vektor terapi gen karena kemampuannya memasukkan DNA ke dalam sel. Yang ketiga ada rotavirus. Rotavirus adalah virus RNA ikosahedral berlapis ganda yang tampak seperti roda atau rotawel. Virus ini menginfeksi enterosit di usus halus, menyebabkan kerusakan filit dan mengganggu penyerapan cairan serta nutrisi. Akibatnya penderita mengalami diare akut yang berat, terutama pada anak-anak yang dapat berujung pada dehidrasi. Rotavirus ini merupakan salah satu penyebab utama diare anak di seluruh dunia dan vaksinasi telah terbukti efektif untuk menurunkan angka kejadian. Yang keempat ada kutu kepala atau Pediculus humanus capitis. Kutu kepala adalah serangga ektoparasit kecil yang hidup di rambut kepala manusia.
Morfologinya berbentuk pipi dengan kaki yang kuat untuk menempel pada rambut. Mekanisme infeksi terjadi ketika kutu menghisap darah dari kulit kepala menyebabkan iritasi, gatal, dan luka kecil. Infestasi ini disebut pedikulosis. Walaupun tidak menularkan penyakit berbahaya, pedikulosis dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan tidur, dan infeksi sekunder akibat garukan. Yang kelima ada Chlamydia trachomatis, adalah bakteri gram negatif obligat intraseluler. Morfologinya unik karena membentuk inclusion bodies di dalam sitoplasma sel inang. Mekanisme infeksi dimulai ketika bakteri masuk ke dalam sel epitel, berkembang biak dalam vakuola, dan merusak sel. Penyakit yang ditimbulkan antara lain infeksi menular seksual atau urethritis cervicitis, pelvic inflammatory disease, serta trakoma atau penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Chlamydia sering bersifat asimptomatik sehingga banyak kasus tidak terdeteksi. Yang keenam ada Klebsiella pneumoniae. Klebsiella adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang dengan kapsul tebal yang melindungi dari fagositosis. Morfologinya tampak licin, glossy pada kultur. Mekanismenya infeksi sering terjadi ketika bakteri menempel pada epitel, saluran napas, atau kemih, kemudian berlanjut berkembang biak dan menyebabkan peradangan. Penyakit yang ditimbulkan antara lain pneumonia berat atau sering dengan sputum darah, berdarah, atau infeksi saluran kemih, dan sepsis. Klebsiella ini dikenal sebagai patogen oportunistik terutama pada pasien di rumah sakit. Yang ketujuh ada Demodex folliculorum atau brevis. Demodex adalah parasit mikroskopis berbentuk cacing kecil yang hidup di folikel rambut dan kelenjar sebasea manusia. Mekanisme infeksi ini terjadi ketika populasi Demodex meningkat berlebihan menyebabkan iritasi kulit. Penyakit yang ditimbulkan disebut demodikosis yang sering dikaitkan dengan rosacea, blefaritis, radang kelopak mata, dan dermatitis. Walaupun Demodex biasanya merupakan flora normal kulit, jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan masalah klinis. Yang kedelapan ada Bucloderia cepacia complex atau BCC. Bucloderia adalah bakteri gram negatif batang, motil, dan aerob. Mekanisme infeksi ini terjadi terutama pada pasien dengan fibrosis kistik atau kondisi imunokompromis. Bakteri ini dapat bertahan di lingkungan rumah sakit dan resisten terhadap banyak antibiotik. Penyakit yang ditimbulkan antara lain infeksi paru kronis, sepsis, dan infeksi oportunistik lainnya. Bucloderia dikenal sebagai patogen yang sulit ditangani karena resistensi multiobat. Yang kesembilan ada Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae adalah bakteri gram negatif berbentuk Diplococcus, tampak seperti biji kopi dengan pilih untuk adhesi. Mekanisme infeksi dimulai ketika bakteri menempel pada epitel mukosa urogenital, kemudian menghindari sistem imun dengan variasi antigen. Penyakit yang ditimbulkan adalah gonore, yaitu infeksi menular seksual yang menyebabkan urethritis pada pria, cervicitis pada wanita, dan dapat berkembang menjadi pelvic inflammatory disease atau PID pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi. Dapat terjadi konjungtivitis neonatal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.